ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل lisani yafqahu qawli. Bapak Supriyana SPDI CGP Angkatan 11 yang saya hormati, Ibu Nela SPD dan CGP Angkatan 11 SMA Negeri 7 Tasikmalaya yang saya hormati, Bapak Guru, rekan-rekan pengajar SMA Negeri 7 Tasikmalaya yang juga saya hormati. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, pertama saya atas nama pimpinan SMA Negeri 7 Tasikmalaya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Supriyata SPDI dan Ibu Nela SPD yang alhamdulillah dalam kesempatan ini sudah mewakili SMA 7 menjadi CGP Angkatan 11. Mudah-mudahan dengan berhasilnya dari SMA 7 yang menjadi CGP di Angkatan 11, nantinya mungkin berikutnya akan mengikuti CGP berikutnya untuk angkatan berikutnya barangkali. Dan mudah-mudahan di angkatan yang ke-11 ini Bapak Supriyata beserta Ibu Nela betul-betul bisa mendiseminasikan atau mungkin menularkan apa yang diperoleh dari kegiatan CGP yang sudah diperoleh dari awal sampai hari ini bahkan mungkin ke depan, sehingga nantinya mungkin akan hadir Bapak Ibu guru yang betul-betul sesuai dengan harapan yang disampaikan oleh pihak-pihak tertentu untuk CGP pada tahun-tahun berikutnya. Dan ini mungkin barangkali bukan hanya sebatas untuk hari ini, budaya positif untuk diseminasi atau penularan ini mungkin diharapkan berlanjut sampai ke kegiatan berikutnya, sehingga Bapak Ibu guru yang tidak berkesempatan untuk menjadi CGP juga mungkin dapat memperoleh pengalaman proses pembelajaran yang mungkin jauh lebih baik dibanding dengan pengalaman berikutnya. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan atas nama pimpinan SMA Negeri Tasikmalaya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Modul 1.4 budaya positif yang saya laksanakan dalam kegiatan pendidikan guru penggerak CGP Angkatan 11 tahun 2024 ya. Di sini saya ingin berbagi ya, sharing diskusi bersama Bapak Ibu terkait modul 1.4 yaitu budaya positif. Nah, adapun konsep-konsep penting yang akan disampaikan yaitu yang pertama perubahan paradigma belajar. Kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi ya. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu, tetap semangat ya. Dalam pikiran Bapak Ibu, perubahan paradigma belajar itu apa sih? Seperti apa? Perubahan model pembelajaran. Ya, betul ya. Seperti model pembelajaran dan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Berpusat pada guru atau berpusat pada murid? Murid. Ya, bisa didik. Ya, saya murid bisa didik boleh ya. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru ini adalah pembelajaran yang berdiferensiasi
Ya. Oke ya. Yang pertama ada ilusi guru mengontrol murid ya. Nah, guru itu perlu nggak sih guru itu mengontrol murid? Perlu. Ya. Ini adalah satu miskonsepsi ya. Guru itu sebenarnya tidak bisa mengontrol murid ya. Tidak bisa mengontrol perilaku siswa. Sejatinya setiap perilaku ini memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan. Kemudian penguatan positif merupakan suatu bentuk kontrol ya. Kritik ataupun menuju rasa bersalah itu akan menguatkan identitas yang gagal pada peserta didik. Kemudian perilaku memaksa itu tidak akan efektif dalam jangka panjang, hanya menimbulkan tindak harmonis. Kemudian kepada pendekatan teori kontrol menurut Stephen R. Covey ya. Oke, nah di sini bila kita ingin membuat kemajuan secara perlahan, sedikit demi sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, menurut teori stimulus respon, realitas kebutuhan kita itu sama ya, tetapi menurut teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Semua orang bisa melihat hal yang sama, tetapi berdasarkan teori kontrol itu setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, berdasarkan teori kontrol, kita memandang bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Silakan lanjutkan dibaca, Bu Lida. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda bisa mengontrol diri Anda. Ya, jadi kembali kepada diri sendiri ya. Kemudian Saya bisa mengontrol orang lain, tapi menurut dari mengontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. kemudian ada pemaksaan. Bukan kolaborasi Yang baru ya. Kemudian model berpikir menang kalah ya. Kalau menurut teori kontrol kita itu model berpikirnya menang-menang atau win-win solution gitu ya. Kemudian kita berlanjut pada disiplin positif. Disiplin ini berasal dari bahasa Latin yang artinya disiplina belajar ya. Kata disiplin juga berasal dari kata-kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut ya. Kemudian makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Nah, dalam budaya disiplin ini juga membuat atau menggali potensi menuju sebuah tujuan yang kita hargai. Nah, dalam di sekolah kita ya, kita menanamkan disiplin positif agar membudaya dan juga pembiasaan agar sekolah kita aman dan nyaman ya. Seseorang memiliki disiplin diri itu berarti mereka memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan mereka berdasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal ya. Kemudian nah di sini ada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut itu bersifat universal, lintas bahasa, suku, bangsa, agama, ataupun latar belakang. Nah, contohnya nilai-nilai universal ini adalah salah satunya yaitu berdasarkan nilai apa ini? Nilai profil pelajar Pancasila. Adapun menurut dari beberapa sumber ada Ibu Primary Years Program yaitu nilai-nilai kebajikannya itu ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai dan sebagainya ya. Ada banyak sumber terhadap apa yang berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan universal itu dari petunjuk seumur hidup, petunjuk hidup berbudi, penalaran, bekerja sama, keberanian, kemudian keterampilan hidup, dapat dipercaya, lurus hati dan sebagainya.
Kemudian banyak banget ya untuk ini apa nilai kebajikan universal. Nah, kita merujuk pada kebutuhan dasar manusia. Apa sih kebutuhan dasar manusia? Kasih sayang, mendapat kasih sayang, kemudian penguasaan, kebebasan, kesenangan, ya, bertahan hidup, ya, apapun itu yang dilakukan oleh peserta didik kita itu pasti berdasarkan teori Concord tadi mempunyai tujuan ya, berdasarkan apa ini kebutuhan dasar mereka ya. Yang pertama itu ada penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu yang menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi, atas keterampilan dan didengarkan, memiliki rasa dihargai. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk disayangi, kemudian diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kemudian ada kebebasan, kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian. Kesenangan, kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan bermain, tertawa. Iya, bertahan hidup itu survival adalah kebutuhan bersifat fisiologis. Untuk bertahan hidup misalnya kesehatan, rumah, makan, uang. Ya, nah, contoh ada kasus Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD sedang bingung menghadapi ulang salah satu murid di kelasnya, yaitu Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika ada menghadapi situasi seperti itu, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Bapak Ibu, anak tersebut sedang apa menunjukkan kebutuhan dasar apa? Kesenangan, penguasaan ya, betul ya Bu Rita dan Pak Kurnia, betul sekali ya, penguasaan ya, karena di situ dia itu meminta bekal siang kepada temannya secara paksa ya. Kemudian selanjutnya ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan, kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, yang kedua untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai keyakinan yang dipercaya. Nah, menurut Bapak Ibu, ketiga jenis motivasi yang tadi, manakah saat ini pada peserta didik paling banyak mendasari perilaku mereka di sekolah? Menjadi hukuman ya, betul sekali ya. Kadang juga imbalan ya. Kemudian nah, untuk selanjutnya, Iva kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya pasien menanyakan pertanyaan Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagah pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut. Paseno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa. Padahal malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Paseno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di dalam kelas memegang ujung hidungnya. Nah, berdasarkan cerita tersebut, kenapa itu motivasi yang mendasarinya? Memberikan hukuman ya, Pak Seno ya. Paseno, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Nah, sekarang teori hukuman, penghargaan, restitusi ya. Apa bedanya? Nah, hukuman tidak terencana atau tiba-tiba. Siswa tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan, bersifat satu arah berupa fisik dan psikis. Kemudian
lagi sesuai dengan aturan. Siswa tetap dibuat tidak nyaman. Sikap gugup selalu memantau siswa. Sikap buruk selalu memantau siswa. Kemudian konsekuensi proses yang menciptakan kondisi. Oh, ini bukan konsekuensi, ini restitusi. Restitusi adalah proses yang menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif antara guru dan siswa mengarahkan siswa untuk menemukan solusi ya dari permasalahan. Restitusi ya. Oke, silakan saya kirim ke grup ya untuk kuis. Boleh kesana boleh. Dulu pakai nama cinta. The most smartest ya in the world. Kayak asli ya. Your time gitu. Asina. Udah, join. Atau pindah grup kalau kayak konsekuensi. Kalau hukuman tadi lebih berkenaan dengan visi ya. Next question ya sebelah ini. Muncul nggak ya? Lari sampai lapangan basket 2 kali karena pelanggar karena di sekolah. Itu termasuk hukuman atau sanksi atau sanksi. Nah, ini lari mengelilingi lapangan ya. Oke, yang paling banyak menjawab hukuman. Ada yang berjawab pikiran kayaknya. Dan jawabannya saya kunci ya. Oke, kita lihat jawabannya ya. Oke, terima kasih atas partisipasi.
Menurut teori itu penghargaan ya dihukum oleh penghargaan. Menurut Alkifon yaitu saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab atau kepada murid agar mempelajari sesuatu yang baru atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi bahwa mereka itu tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Kemudian dihukum oleh penghargaan. Nah, kadang kita berpikir bahwa penghargaan itu dapat memotivasi ya, tetapi menurut Alkifon ini bahwa penghargaan itu bisa menjadi sebaliknya ya, dihukum oleh penghargaan. Di sini menurut Alkifon mengemukakan bahwa baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Selanjutnya juga mengungkapkan bahwa pernyataan hasil pengalaman selama ini tentang tindakan sebagai penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Ya, karena tidak memunculkan motivasi dari dalam dirinya, memunculkan motivasi internal. Nah, kemudian pengaruhnya terhadap jangka panjang dan jangka pendek. Berdasarkan teori penghargaan menurut ini adalah penghargaan efektif jika menginginkan seorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dalam dirinya. Kemudian jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Kemudian penghargaan itu menjadi tidak efektif ya. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan hanya jika Anda melakukan hal ini maka akan mendapatkan penghargaan. Jadi sebagai bentuk imbalan gitu ya. Ya, kemudian penghargaan itu juga merusak hubungan ya. Berdasarkan penelitian dari Paul itu, ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya saja. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Kemudian penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas dan menciptakan kecemasan. Kemudian yang terakhir, merasa percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan dan berhati mencoba. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Kemudian selanjutnya penghargaan menurunkan kualitas. Nah, pengamatan dilakukan pada sekelompok mahasiswa yang sedang bekerja praktik di sekolah surat kabar dan universitas. Saat itu mereka sedang belajar menuliskan sebuah artikel tentang sebuah judul berita utama. Seiring waktu mahasiswa-mahasiswi tersebut semakin mampu bekerja dengan cepat. Kemudian ada beberapa mahasiswa atau mahasiswi yang dibayar untuk setiap judul berita utama yang mereka mampu hasilkan. Setelah beberapa lama mahasiswa yang dibayar ini hasil kinerjanya berhenti berkembang. Mereka yang tidak menerima bayaran terus berupaya mengasah diri menjadi baik. Jadi kembali ke motivasi internal. Kemudian penghargaan juga mematikan kreativitas sebenarnya. Dalam tugas-tugas pemecahkan masalah, para murid itu memakan waktu lebih lama dan memberikan jalan keluar yang kurang kreatif saat mereka dijanjikan pada suatu penghargaan. Kemudian penghargaan yang menghukum. Penghargaan menghukum ini mereka tidak mendapatkan penghargaan misalnya dalam sistem ranking. Mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa
akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kemudian posisi yang ketiga adalah sebagai teman. Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Hanya saja di sisi negatif murid menjadi tergantung pada guru karena segala sesuatunya dibantu oleh guru gitu ya. Kemudian memantau. Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Kemudian yang terakhir posisi control manager. Guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahan tentunya dengan bimbingan guru. Jadi diharapkan kita sebagai guru itu ada pada posisi control manager. Berarti kita sebagai manajer. Nah, ada contoh kasus penerapan 5 posisi kontrol di sini. Yang pertama, siswa terlambat masuk kelas, berdiri di depan kelas. Itu sebagai pembunuh ya. Beberapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Itu membuat rasa bersalah. Kemudian ayo ingat, tidak bantuan Bapak selama ini sudah. Kalau ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan. Ya. Oh ya, harusnya ini gitu ya. Nah, itu adalah posisi kontrol sebagai teman ya. Nah, siswa terlambat masuk kelas ya. Kalau terlambat masuk kelas konsekuensinya apa? Tidak bisa mengikuti pembelajaran tepat waktu. Ini sebagai pemantau ya. Kemudian manajer, apa kamu tahu kesalahanmu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi ada solusi mengantarkan peserta didik untuk menyelesaikan permasalahan ya. Untuk
Tapi jelas. Contohnya warna tampak sepertinya bagaimana? Datang tepat waktu. Tampak tidak seperti sering hadir terlambat. Kemudian tampak seperti menyapa teman dan guru setiap hari. Tidak tampak seperti tak acuh pada teman dan guru. Kemudian mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Tidak tampak seperti tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan meletakkan sembarangan. Jadi kebalikannya. Kemudian rasa diterima dan dimiliki. Tampak seperti melibatkan semua anggota kelompok. Tidak tampak seperti mengucilkan salah satu teman. Kemudian memberikan kata-kata atau komen-komen membesarkan hati bila teman kita berhasil. Tidak tampak seperti marah atau iri kepada teman atas keberhasilan mereka. Kemudian ada bekerja, tekun bekerja, menyimak guru. Tidak tampak seperti tidak mendengarkan guru dan acuh tak acuh. Itu adalah tampak seperti kemudian bahkan tampak seperti dan yang tadi kemudian diturunkan lagi pada tabel G. Tabel G terdengar, terdengarnya bagaimana? Satu orang bicara, yuk saya bantu. Jadi diharapkan mereka tuh bisa mengaplikasikannya ya, dan dalam perilaku dan bisa terlihat ya dalam lisan perilakunya. Kita bisa selesaikan ini bersama. Terima, tolong ya, permisi. Itu kata-kata ajaib ya. Terima kasih. Tolong, permisi. Maaf ya. Boleh saya pinjam ya. Ya, nanti akan segera saya kembalikan. Kemudian terlihat berempati terhadap perasaan orang lain, memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya. Kemudian mendengarkan dengan sesama, senantiasa berbuat baik dan berbagi. Kemudian berperilaku tersenyum ramah, memberikan salam hormat, tangan namaste, letakkan tangan di dada saling ya, sebagaimana kata ibu mas kita ya. Salam itu terhadap dada, memberikan ruang bekerja, postur tubuh yang tenang ya. Dalam mengaplikasikannya dan dalam hikmah sekolah, kita sebagai guru harus memiliki keteladanan ya. Sebelum ke anak, kita dulu harus memberikan contoh dan ya. Jadi dalam perilaku tersebut kita sebagai guru harus memberikan teladan ya, sesuai filosofi diajar Dewantara ya. Sesuai filosofi itu dalam 3 semboyan. Yang pertama apa? Ingat sasutulodo, ingat Maria kita itu memberi contoh dan teladan, kemudian membimbing dan memberikan dorongan kepada peserta didik, yang motivasi, menuntun untuk kebahagiaan peserta didik ya, yang setinggi-tingginya. Oke, lanjut. Nah, kita juga bisa di situ menuliskan kegiatan tugas saya dan tugas kamu, tugas saya sebagai guru dan tugas kamu sebagai murid. Nah, nanti biar murid juga tahu tugas kita itu apa, kita juga menginformasikan tugas itu seperti apa. Nanti ini tuh dibikin dalam satu rangkaian keyakinan operasi. Contohnya guru tugas untuk Nah ini adalah guru tugasnya mengajar, mendidik, menjawab pertanyaan, memberi nilai, mengatur kelas, menegakkan peraturan kelas atau sekolah, menjalankan keyakinan kelas, dan peduli terhadap semua murid. Murid tugasnya belajar, mencoba,
dan nanti akan ada pendalamannya, diluruskan juga pendalaman. Oke, untuk selanjutnya segitiga restitusi ya. Segitiga restitusi Bapak Ibu sudah mendengar segitiga restitusi? Ya, di PMM juga sama ya. Sebenarnya materi ini itu ada di PMM juga. Ya, jadi silakan Bapak Ibu untuk membuka PMM-nya ya. Oke, nah restitusi ini ciri-cirinya bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan ya. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan ya. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar dan yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi ini cara yang paling baik ya. Sebagai guru kita dari tadi dikontrol sebagai manajer. Nah, nanti kalau misalkan ada sesuatu yang permasalahan, kita menggunakan segitiga restitusi. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi kita lebih menebalkan karakternya. Ya, jadi hasil dari restitusi ini diharapkan peserta didik dapat berubah gitu dalam karakternya ya. Lebih baik. Kemudian restitusi menguatkan. Restitusi ini fokus pada solusi. Restitusi juga mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kadang kan murid itu kalau berbuat salah atau pada temannya kadang dikucilkan gitu. Kembalikan pada kelompoknya. Kemudian penerapan segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Yang pertama menstabilkan identitas, kemudian yang kedua mensiasiakan, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Contohnya bagaimana kalimatnya? Ketika kita menstabilkan identitas, nah menstabilkan identitas itu berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kemudian kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Jadi kita kembali kepada identitas anak itu. Anaknya merasa bukan karakter ya, kelelaban senang merasakan dulu gitu ya. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sudah menjadi teman yang baik buat diri kamu sendiri? Kemudian yang kedua adalah menstabilkan validasi tindakan yang salah. Nah, kalimatnya adalah padahal kamu bisa melakukan yang lebih baik dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kemudian kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menanyakan sikap yang kemudian menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Kemudian apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Jadi kembali kepada kesepakatan yang telah dibuat bersama murid. Ketika murid melakukan kesalahan, kita ingatkan kembali pada keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, dalam penerapan budaya positif, hendaknya guru itu memiliki standar kepribadian profesional dan juga sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini ya. Jadi diharapkan kita sebagai guru itu memiliki posisi kontrol sebagai manajer ya. Bagaimana berjalan dirinya sebagai among yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Nah, dalam penerapan budaya positif ini hendaknya kita sebagai guru juga berkolaborasi karena tidak bisa melakukan sendiri ya. Kita menerapkan dengan berkolaborasi, kemudian saling merefleksi satu sama lain.
ketika melakukan segitiga restitusi ini, jadi kita harus mampu untuk berkomunikasi, menggali dan apa ya, jadi sosialisasikan, ya gitu. Jadi kita juga harus berkomunikasi dan menjalankan jadi untuk kesepakatan kita boleh untuk berbuat kita sebagai orang bisa. Jadi selama kita belajar kita punya keyakinan pasti sama dia. Ada hanya berkuasa atau kualitas saja. Iya, ada. Ya, karena ini pernah melakukan sama berdasarkan informasi dari teman-teman. Ya, jadi kita juga harus berkolaborasi dengan orang tua. Iya, jadi dalam bentuk budaya positif tidak hanya stakeholder dari sekolah, tapi kita juga dengan orang tua. Kita semua harus saling berkolaborasi, komunikasi gitu ya. Tidak hanya jadi harus dengan orang tua juga penting untuk saling berkolaborasi, berkomunikasi. Iya, jadi semua guru memiliki peran. Ya ini hanya sekedar contoh penerapan saja. Jadi sini, Bapak Ibu, apakah ada yang menanyakan? Tidak. Tadi terima kasih ya untuk tadi Bapak Ibu silakan. Ya kita sharing aja diskusi ya. Saya kira tidak cukup hanya teori saja, mungkin untuk depan atau Betul sekali. kita harus praktekkan. Ya, betul. Kalau hanya materi kita hanya bisa membayangkan jadi mohon kembali lagi bisa mengundang kita dalam Ya terima kasih Pak Ibu ya. Saya juga inginnya seperti itu ya. Jadi dalam kegiatan pelibatan ini dilakukan prakteknya juga ya. Tidak hanya saat teori ya. Semoga kedepannya kita dapat meluangkan waktu untuk berbagi lagi di sekolah kita ya. Mungkin sekian Bapak Ibu. Alhamdulillah ya, materi sudah saya sampaikan dari 5 konsep dasar tadi dalam budaya positif. Nah, semoga Bapak Ibu tidak puas ya. Tidak puas ya, dan sehingga nanti kita bisa berlanjut lagi ya. Terima kasih Bapak Ibu sudah meluangkan waktu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Bapak Ibu mau makan siang bersama kekasih. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.